Halo semuanya, The Trader here. Ada satu fakta yang jarang dibahas secara jujur dalam dunia trading. Sebagian besar seorang trader tidak bertahan lebih dari 1 tahun. Mereka mulai dengan sangat semangat, penuh harapan, penuh ekspektasi, tapi belum 1 tahun mungkin mereka udah berhenti. Pertanyaannya, kenapa ya teman-teman? Apa yang mereka pikirkan sehingga tidak cukup pintar atau mereka trading hanya memang ya angin-anginan atau mungkin terasa sangat sulit. Nah, di video ini kita akan bahas alasan sebenarnya kenapa banyak trader yang berhenti di tahun pertama. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, mungkin kita akan beritahu teman-teman dulu nih. Untuk teman-teman yang pengen atau sedang mencari komunitas untuk trading dan sekedar sharing-sharing, teman-teman bisa join ke komunitas kita yang linknya ada di deskripsi. Nanti di sana teman-teman bisa dapatin berbagai macam akses informasi dan juga market outlook yang akan kita kirimkan setiap harinya teman-teman. Nanti teman-teman bisa gunakan untuk mappingan trading sehari-hari teman-teman. Oke? Dengan klik link yang ada di deskripsi. Tidak berlama-lama mungkin kita bisa masuk ke pembahasannya teman-teman. Yang pertama nih, ekspektasi yang tidak realistis. Banyak orang yang masuk ke trading dengan harapan cepat profit, bisa jadi income utama dalam waktu yang singkat, dan bisa hidup lebih bebas. Masalahnya, realita trading tidak seperti itu, teman-teman. Trading itu butuh waktu, proses, dan pengalaman. Saat ekspektasi tidak sesuai dengan kenyataan, mulai muncul rasa kecewa. Dan disinilah banyak orang yang mulai goyah, teman-teman. Ya kan? Nah, seperti halnya kayak mungkin mereka terdistract ya dari media sosial karena dari media sosial itu kan banyak seorang trader yang menggambarkan kalau diri mereka itu kaya banget ya kan. Mereka kaya, punya Lamborghini, rumah mewah ya kan, makan makanan yang fancy atau sebagainya. Nah, ini yang membuat teman-teman yang baru atau ingin join ke dunia trading itu memiliki ekspektasi yang sangat tinggi. Dengan melihat gaya kehidupan dan lifestyle-nya mereka itu ya bisa dibilang itu tinggi ya teman-teman. Lifestyle-nya orang kaya begitu. Nah, untuk kita yang awam dan mungkin pekerja biasa melihat itu menjadi opportunity yang sangat besar ya kan. Dan memiliki ekspektasi yang tinggi sehingga kita bisa, wah ini mungkin kita bisa nih kayak mereka begitu. Nah, padahal kenyataannya tidak segampang itu. Kita butuh waktu, proses, dan pengalaman yang cukup panjang untuk bisa mencapai hal tersebut, teman-teman. Jadi tidak ada yang instan, butuh proses semuanya ya. Dan ya begitu, karena mungkin karena terdistract dari media sosial ya, ataupun orang sekitar yang memang memiliki pengalaman lebih lama dan tradingnya udah duluan daripada yang teman-teman mau join. Sehingga memiliki ekspektasi yang cukup tinggi untuk terjun ke dunia trading. Begitu teman-teman. Dan untuk yang kedua itu adalah tidak siap menghadapi loss. Ya. Banyak trader yang tidak siap dengan satu hal yaitu adalah loss ya teman-teman atau rugi. Nah, mereka berpikir kalau strategi yang bagus harusnya sering menang, ya kan? Tapi saat realitanya menunjukkan sebaliknya, mereka mulai berpikir bahwa ya kan frustasi, terus ragu dan kehilangan kepercayaan diri sehingga tradingannya jadi aur-auran. Padahal loss itu bagian dari proses itu sendiri, teman-teman. Tapi karena tidak siap secara mental, mereka memilih berhenti ya. Ada yang tidak kuat dan memilih berhenti, dan ada yang kuat dan memilih terus lanjut, ya kan? Melanjutkan perjalanannya dan hingga akhirnya bisa dapetin apa yang dia inginkan. Tapi kebanyakan orang itu berpikir ya kan, dengan strategi yang bagus itu harusnya bisa trading dengan lebih profit setiap hari. Padahal kan tidak, teman-teman. Banyak faktor yang mempengaruhinya. Dari metode itu sendiri, ya kan, memiliki probabilitas masing-masing dan juga indikator itu memiliki probabilitasnya masing-masing juga.
Jadi nggak ada itu yang namanya strategi bagus, indikator bagus, kalau kita pakai itu pasti profit. Tidak ada ya teman-teman. Karena market itu sendiri kan memiliki banyak faktor pendukung atau yang mempengaruhi mereka untuk bergerak. Jadi kita tidak bisa mempatokin hanya dari satu sisi aja. Kita harus melihat dari berbagai hal ya kan. Sehingga metode yang kita gunakan itu bisa bekerja dengan baik ya kan. Kalau kita pakai metode dan indikatornya langsung plek-plek aja tanpa memahaminya lebih dalam, mungkin di awal-awal teman-teman bisa ngerasain yang namanya profit. Tapi kan teman-teman tidak tahu tuh alasannya apa. Nah, itu yang buat teman-teman jadi frustasi, ragu, dan hilang kepercayaan diri. Begitu teman-teman. Dan yang selanjutnya itu tidak punya sistem atau metode ya. Trader yang tidak punya sistem atau metode biasanya entry-nya berdasarkan feeling aja, ganti strateginya sering, ya kan, tidak punya alasan atau aturan yang jelas dalam tradingnya. Akibatnya apa? Hasil trading jadi tidak konsisten, kadang profit, kadang loss. Dan karena tidak ada struktur, ya kan, mereka tidak tahu harus memperbaikinya apa atau dari mana. Akhirnya merasa stuck dan berhenti. Nah, inilah alasan kenapa mereka itu berhenti, teman-teman. Tidak punya sistem yang jelas, memasuki market dengan ekspektasi yang tinggi, ya kan? Padahal kan dari contohnya aja deh, dari setiap pekerjaan itu kan memiliki skill ya, teman-teman. Ada skill khusus yang kita butuhin. Contohnya dari seperti supir, ya kan, supir truk. Nah, itu kan harus memiliki skill untuk mengendarai kendaraan yang berdimensi besar, ya kan? Contohnya apalagi seperti yang orang teknisi jaringan listrik besar kayak di gardu induk atau di tower-tower. Mereka kan harus memiliki skill khusus yang mereka perlu untuk bekerja di area tersebut. Nah, begitu juga dengan trader, kita juga harus memiliki skill atau sistem ya kan atau metode itu sendiri sehingga kita bisa terjun dan bisa survive di industri ini. Jadi nggak langsung terjun gitu aja ya kan, tanpa memiliki strategi yang bagus, tanpa memiliki aturan yang bagus atau metode yang bagus. Jadi kita harus mempersiapkan itu agar bisa bertahan, teman-teman. Oke? Yang selanjutnya itu adalah sendirian tanpa arah. Banyak yang trader berjalan sendirian, tanpa mentor, tanpa komunitas, tanpa feedback. Saat bingung tidak ada yang membantu dan salah tidak ada yang mengoreksi. Akhirnya perjalanan jadi terasa berat dan lama-lama motivasi mulai hilang. Ya kan? Mulai tidak bersemangat trading. Ketika melihat chart, ah ya udah deh malas deh niatnya. Nanti kalau trading lagi pun loss ya kan. Baik teman-teman yang berpikir seperti itu dan hilang arah terus jadi ya tidak bersemangat lagi dalam tradingnya. Jadi tidak tidak apa namanya tidak melanjutkan perjalanannya begitu teman-teman. Jadi mereka udah hilang semangat dan udah hilang dah semuanya. Jadi mereka berhenti. Nah teman-teman harus cari ya kan seperti teman untuk nongkrong bercerita soal trading, sharing-sharing mengenai apa yang kesalahan yang kita lakukan mungkin bisa diatasi gitu ya kan. Dari pengalaman mereka kita bisa belajar ya kan, feedback yang kita dapat itu bisa kita jadiin pembelajaran. Nah itu yang ngebuat teman-teman bisa bertahan di perjalanan teman-teman. Jadi teman-teman bisa lebih bersemangat ya kan, karena hal-hal yang terasa mengganjal di pikiran itu jadi terjawab ya kan. Nah, hal-hal yang seperti itu mungkin yang simpel-simpel seperti nongkrong, bercerita, sharing-sharing apakah yang saya lakukan benar atau salah, itu bisa jadi acuan untuk teman-teman terus berjalan dengan penuh semangat begitu. Dan yang selanjutnya itu adalah mental drop di tengah jalan. Semua faktor tadi akhirnya bisa berkumpul jadi satu. Ekspektasi tinggi, sering loss, tidak ada arah, dan sendirian. Dan hasilnya apa? Mental jadi drop. Ya teman-teman, dari akumulasi beberapa hal tersebut, dan akhirnya membuat mental kita drop. Terus trader mulai berpikir bahwa ini bukan buat saya ya kan, nggak cocok. Saya sudah coba tapi nggak bisa. Mungkin trading bukan jalan saya ya kan. Padahal sebenarnya mereka belum gagal ya.
Mereka hanya berhenti terlalu cepat karena tidak memiliki ilmu yang mumpuni. Nah, itu dia teman-teman. Ya namanya setiap pekerjaan itu kan memiliki skill atau hal khusus yang harus kita miliki untuk terjun di pekerjaan tersebut. Contohnya kayak teknisi ataupun orang-orang yang bekerja di luar sana itu kan memiliki kemampuan khusus yang mereka sendiri harus miliki untuk bekerja di bidang tersebut. Jadi nggak bisa asal-asalan ya kan. Kayak kita yang tamatan SMA bekerja jadi manajer gitu, langsung jadi manajer, nggak mungkin ya kan. Kita harus memiliki pengalaman, skill, dan hal-hal yang mencakupi itu untuk kita sanggup mengemban jabatan sebagai seorang manajer. Nah, itu dia tadi teman-teman. Jadi semuanya itu perlu skill dan sistem yang matang untuk kita terjun. Begitu. Dan untuk penutup, kalau teman-teman saat ini masih bertahan meskipun sering loss, ya, masih bingung, saya ingin bilang satu hal pada teman-teman. Teman-teman sudah jauh lebih baik dari kebanyakan orang. Karena kebanyakan orang sudah berhenti duluan kalau jumpa hal tersebut. Perjalanan trading memang tidak mudah, teman-teman. Tapi bukan berarti tidak mungkin ya. Ingat teman-teman, yang gagal bukan yang loss, tapi yang gagal adalah yang berhenti belajar dan berkembang. Sekarang saya ingin tanya nih sama teman-teman, sudah berapa lama teman-teman di dunia trading? Dan apa tantangan terbesar yang pernah teman-teman jumpai atau teman-teman lalui? Nah, jangan lupa komen-komen di kolom komentar ya, nanti akan kita jawabin satu-satu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Dan untuk teman-teman yang belum memiliki atau sedang mencari grup trading atau komunitas trading, teman-teman bisa langsung join dengan klik link yang ada di deskripsi ya. Nanti teman-teman bisa langsung masuk ke grup atau komunitas trading kita. Nanti teman-teman bisa dapetin berbagai hal seperti informasi dan juga market outlook yang akan kita kirimkan setiap harinya. Nanti teman-teman bisa dapetin dan gunakan untuk mappingan di hari tersebut. Oke, sampai jumpa di next hari berikutnya atau di next konten berikutnya dan bye-bye.